Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2 SDT Baitul Hilmi, gimana kabar kalian? Bapak harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya. Tetap jaga kesehatannya. Ikuti segala nasihat dari orang tua di keadaan seperti ini. Anak-anakku kelas 2, insya Allah di semester 2 ini kita akan mulai kembali pembelajaran BTQ-nya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bacakan doa sebelum belajar bersama-sama ya. Jadi biar apa yang kita dapatkan pada hari ini, apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Kita mulai membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah kita membaca doa tadi, kita akan mulai pembelajaran yang mana minggu lalu sudah Bapak sampaikan bahwa kita akan mengulang pembahasan huruf sambung ja, ha, kho, ya. Walaupun di semester 1 di akhir kemarin sebelum ulangan kita sudah membahas huruf ini. Akan tetapi yang Bapak lihat kemarin ketika Bapak memberikan tugas, ini banyak sekali yang masih keliru tentang huruf sambung ja, ha, kho ini. Maka dari itu pada kesempatan kali ini Bapak akan kembali menjelaskan huruf sambung tentang ja, ha, kho. Ya, kita mulai. Huruf ini Bapak akan bahas langsung 3 huruf, ja, ha, kho. Karena huruf ja, ha, kho ini memiliki bentuk yang sama. Yang membedakan hanya titiknya saja. Ja, titiknya ada di dalam. Ha, tidak punya titik. Kho, ada titik di atas. Nah, ini huruf posisi ketika di depan. Ini ketika di tengah, dan ini ada di akhir. Ya. Jadi perhatikan. Nah, untuk huruf ja, ha, kho, ketika berada di depan posisinya, bisa diperhatikan bahwa bentuknya akan seperti ini. Ya. Bisa kita bilang gambar seperti gambar gunung tapi setengah, ya. Tetapi di sini ja punya titik di bawah. Titiknya tetap ada, tidak dihilangkan. Huruf H tetap tidak punya titik walaupun disambung. Kho titiknya masih di atas. Jadi jangan dipindahkan di bawah ya. Huruf ja, ha, kho ketika ada di depan bentuknya atau posisinya akan seperti ini. Ya. Jadi mau ada di depan huruf ja, ha, kho bisa disambung dengan huruf setelahnya. Ini ketika ada di tengah. Ja bentuknya masih seperti ketika ada di depan. Nah, ya. Tuh, titiknya tidak berubah. Ha tetap, kho tetap ada titiknya di atas, ya. Jadi ja di tengah itu bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Ya, begitupun bisa disambung dengan huruf setelahnya. Nah, ini ketika ada di akhir. Pak, kok bentuknya berbeda? Nah, bentuknya berbeda karena huruf ja, ha, kho ini ketika ada di depan, di tengah bentuknya sama. Di akhir akan kembali ke bentuk semula. Ya, akan kembali ke bentuk semula. Nih, ja-nya. Tetap, tapi bisa disambung. Tetap disambung, jangan dipisahkan. Ya, ketika ada di akhir. Ini, ketika disambungnya akan seperti ini. Ja, disambung dengan huruf ja lagi, disambung dengan huruf kho. Begitupun ha, 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 kho, kho, kho. Ya, jadi kesimpulannya huruf ja, ha, kho ini bisa disambung dengan huruf apapun. Ya, ketika ada di depan bisa disambung dengan huruf setelahnya. Ketika ada di tengah bisa disambung dengan huruf setelahnya atau bisa disambung dengan huruf sebelumnya.
tetapi catatannya bisa disambung dengan huruf sebelumnya kecuali dengan huruf alif, da, za, ro, za, sin, dan wa. Jadi ada 6 huruf yang tidak bisa disambung ketika berada di depan, ya. Ketika di akhir bisa disambung. Tuh, ya. Bisa disambung. Nah, kita lanjut ke contoh. Nah, di sini ada contohnya. Contoh yang pertama, ja, ta, a. Ja-nya ada di depan. Nih, ja-nya ada di depan. Ja-nya sama ta bisa disambung. Begitupun dengan alif, bisa disambung. Ja, ta, a. Jangan dipisah alifnya ya ketika ada di belakang. Tetapi sebelum huruf alif ada huruf ta. Jadi bisa disambung. Contoh yang kedua. A, ha, fa. A dengan ha. Pak kok nggak disambung? Yang tadi sudah Bapak jelaskan bahwa ha bisa disambung dengan huruf sebelumnya kecuali dengan huruf alif, da, za, ro, za, dan wa. Nah, ini ketemu dengan alif nih, huruf pertama. Jadi tidak bisa disambung dengan huruf ha. Nah, ha dengan fa bisa disambung, ya. Jadi alifnya aja yang terpisah. Yang ketiga ada ba, kho, kho. Ba. Yang pernah kita pelajari bahwa ba ini bisa disambung dengan huruf apapun. Ya. Disambung dengan huruf kho bisa. Nah, di akhir bisa nih huruf kho, tapi bentuknya kembali ke bentuk semula. Kembali ke bentuk seperti ini lagi, tetapi disambung. Nah, yang terakhir ada ha, kho, ja. Bentuknya sama ya. Yang membedakan hanya titik. Bisa disambung semuanya. Ha, kho, ja. Ya. Bisa disambung. Jadi intinya huruf ja, ha, kho ini bisa disambung. Kecuali ketika di awal ada huruf a, da, za, ro, za, dan wa. Tidak bisa disambung. Seperti contoh di nomor 2 ini. Huruf alif sebelumnya tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Ya, itu saja mungkin yang bisa Bapak jelaskan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan langsung ke Bapak. Ya. Jadi materi hari ini Bapak kembali menjelaskan tentang huruf sambung ja, ha, kho. Ya. Terakhir yang ingin Bapak sampaikan, tetap kalian jaga kesehatannya, sholat 5 waktunya jangan ditinggal. Ya. Sempatkan mengaji atau murojaah hafalan yang ingin kalian setorkan atau kalian ulang hafalan yang sudah disetorkan agar hafalan tersebut tidak lupa. Itu saja pesan Bapak. Terima kasih untuk hari ini. Insyaallah kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.